Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, para pemirsa dan TV Roja dan para pendengar radio Roja di mana saja antum berada, yang insya Allah semoga semuanya dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa memuji Allah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, terkhusus nikmat yang sedang kita dapatkan di saat ini. Allahu Akbar. Nikmat dimudahkannya kita kembali duduk-duduk di majlis sejenak, majlis yang sangat dicintai oleh Allah. Majlis yang isinya ibadah, majlis yang isinya mengingat Allah, majlis yang isinya menambah cahaya Allah Subhanahu wa taala, majlis yang isinya mencari jalan kebaikan menuju kebaikan dunia dan akhirat, itu majlis ilmu yang tentunya merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mu'adz bin Jabal atau Hudzaifah bin Yaman, ya rahimahullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ta'allamul ilm, senantiasalah kalian menuntut ilmu, mencari ilmu. Ya, ta'allamul ilm, senantiasa kalian menuntut ilmu. Fa inna ta'allumahu wa talabahu ibadah. Karena menuntut ilmu dan mencari ilmu adalah ibadah. Allahu Akbar. Bahkan ibu dari seluruh ibadah, umul ibadat, adalah talabul ilmi. Ibu dari seluruh ibadah adalah menuntut ilmu. Ya. Wa fa inna talabahu ibadah. Kemudian kata beliau, ya, dan memurajah ilmu adalah kedudukannya seperti bertasbih. Wa muraja'atuhu tasbih. Ya, subhanallah, kita mengulang ilmu yang pernah kita dapatkan dahulu, itu kedudukannya seperti kita bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Wal bahsu anhu jihad, kata beliau, dan mencarinya jihad. Allahu Akbar. Oleh karena itu para penuntut ilmu, orang-orang yang semangat senantiasa menuntut ilmu, mereka adalah para mujahid, orang-orang yang jihad di jalan Allah. Bahkan jihad yang paling agung hari ini adalah jihadul ilm, dengan kita mencarinya, lalu serta ikuti kita menebarkannya, ya, dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, mencari ilmu, membahasnya adalah jihad. Kemudian wa ta'limuhu liman lam ya'lamhu sedekah, kata beliau, dan mengajarkannya kembali bagi orang yang belum mengetahuinya, sedekah, bernilai sedekah. Allahu Akbar. Orang-orang yang mengajarkan ilmu, para guru, para dai, para ulama, ketika mereka sedang mengajarkan ilmu, sejatinya mereka sedang bersedekah dengan sedekah yang paling agung, sedekah yang bisa membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat untuk manusia. Maka alhamdulillah, sekali lagi, ya, kita bersyukur kepada Allah. Orang yang paling beruntung di dunia ini, orang yang senantiasa memiliki semangat menuntut ilmu. Dan orang yang paling merugi di dunia ini, orang yang tidak memiliki semangat menuntut ilmu.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang manfaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedikit barangkali sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita bersyukur juga kepada Allah. Alhamdulillah, terhitung kurang lebih setengah bulan lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Allahu Akbar. Ya, semoga Allah SWT sampaikan umur kita ke bulan Ramadan dan kita diberikan kekuatan iman, ya, begitu juga kekuatan ilmu masuk ke bulan Ramadan, dan mulailah dihadirkan dari sekarang keagungan bulan Ramadan. Allahu Akbar. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah, yang isinya Allahu Akbar, ya, limpahan pahala yang tak terhingga. Allahu Akbar. Ya, jangan limpahan pahala yang tak terhingga. Bahkan di sana ada satu malam yang melebihi 1000, ya, keutamanya 1000 malam, ya, 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan. Allahu Akbar. Sehingga kata Nabi, rugi orang yang tidak diampuni di bulan Ramadan. Dan pengangkatan derajat, la'alakum tattaqun. Kemudian di akhirat dijanjikan dengan syafaat, dengan pembebasan idkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Dan surga khusus diperuntukkan oleh orang-orang yang menghidupkan Ramadan, Rayyan secara khusus. Belum lagi surga-surga yang lain. Allahu Akbar. Tidak ditemukan itu semuanya kecuali di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, ya, banyaklah berdoa dari sekarang kepada Allah. Ya Allah, sampaikan aku di bulan Ramadan dalam keadaan sehat, memiliki kekuatan iman. Begitu juga mungkin insyaAllah kekuatan harta. Ya, ma'asyiral muslimin, ini yang tidak kalah penting. Dan kita tentunya di bulan Sya'ban hari ini, alhamdulillah, ya, dan Sya'ban pun bulan yang mulia, bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW untuk banyak berpuasa. Ya, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, karena, ya, ahabbus syuhur inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'ban. Bahwasanya bulan yang paling dicintai Nabi banyak berpuasa di sana bulan Sya'ban. Ya, bahkan para sahabat menyipati bagaimana semangatnya Nabi berpuasa di bulan ini, sampai kata Aisyah dan Ummu Salamah dan yang lainnya dalam hadis-hadis yang sahih muttafaqun alaih, ya, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si istakmala siyama syahrin illa fi Sya'ban wa ma ra'aituhu aktsara minhu siyaman illa fi Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara minhu siyaman illa fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW, ya, puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah Rasulullah SAW melihat Rasulullah puasa banyak setelah Ramadan di satu bulan kecuali di bulan Sya'ban. Subhanallah. Ya, tidak pernah Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bahkan dalam satu riwayat, terkadang Nabi sambung dengan Ramadan. Bahkan terkadang Nabi puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Allahu Akbar. Sehingga para sahabat bertanya, ya, Usamah bin Zaid bertanya dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ya, kata Usamah, ya Rasulullah, lam araka tasumu ma tasumu fi Sya'ban. Ya, aku tidak pernah melihat engkau banyak berpuasa seperti puasanya engkau di bulan Sya'ban. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh Nabi, dzaka syahrun yaghfuru fihi nas. Di sana, karena bulan Sya'ban bulan yang banyaknya lalai manusia baina Ramadan wa baina Rajab wa Ramadan. Banyak manusia yang lalai antara Rajab yang dikenal dengan bulan-bulan haram, ya, dan Ramadan tentunya bulan yang agung. Nah, antara Rajab dan Ramadan banyak orang yang lalai, kata Nabi. Aku tidak ingin termasuk yang lalai. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzaka syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Di bulan tersebut, di bulan ini, di bulan Sya'ban, diangkatnya amalan hamba, amalan tahunan. Allahu Akbar. Amalan 1 tahun diangkat. Kalau bahasa bisnisnya tutup buku, closing, untuk laporan, ya, naam, laporan tahunan, akhir tahun. Maka begitu juga di bulan Sya'ban. Ya, di bulan Sya'ban ditutup, yaitu amalan kita lalu dilaporkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Kata Nabi, fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Maka aku ingin ketika diangkat amalku dalam keadaan aku berpuasa. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ini bulan yang sangat agung, ya, masih tersisa
yaitu kurang lebih 15 hari ke belakang, ya, atau ke depan, ya, sehingga kita masih banyak beribadah kepada Allah. Dan bulan Sya'ban juga disebut bulan Syahrul Qurra, ya, bulan para pembaca Al-Quran, di mana para sahabat dulu banyak membaca Al-Quran di bulan Sya'ban. Dan ini semuanya sebagai bentuk, yaitu muqaddimah, sebagai bentuk muqaddimah, menyiapkan diri untuk masuk Ramadan, sehingga kita nanti masuk ke Ramadan dalam keadaan kita sudah berbiasa beribadah, ya, terbiasa puasa, terbiasa membaca Al-Quran, ya, sehingga Nabi pun mengarahkan kita memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk, ya, bisa mempersiapkan diri dari mulai bulan ini sampai ke tahun Ramadan, kita masih siap masuk ke Ramadan. Dan tentunya bagi yang memiliki hutang Ramadan yang lalu, jangan sampai, ya, tidak dibayar, ya, jangan sampai tidak dibayar untuk membayar hutang di bulan Ramadan yang lalu. Ma'asyiral muslimin, terkait tentunya wallahu alam yang masyhur di tengah kita di hari-hari ini, khususnya di malam ini, ya, sebagian pertanggalan malam ini, malam tanggal 15, ya, pertengahan, atau ini kan nisfu, ya, nisfu Sya'ban, familiar di telinga kita. Nah, maka para ulama wallahu alam, singkatnya, bahwa tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban ada perselisihan para ulama tentang hadisnya. Sebagian mensahihkan, sebagian mendhaifkan. Namun sebagaimana kata Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahwasanya kebanyakan para ulama mendhaifkan hadis tentang malam nisfu Sya'ban, walaupun sebagian mensahihkan sebagaimana At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan sebagainya. Oleh karena itu tidak usah terlalu kita berselisih tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, ya. Maka yang meyakini hadis yang sahih, kita ada keutamaan. Yang tidak meyakini kesahihan hadisnya, di antara hadisnya adalah bahwa innallaha la yattali'u, ya, lailatan niswa min Sya'ban fayaghfiru li jami'in nas illa musyrik wa musyahin. Allah akan turun di malam nisfu Sya'ban, maka Allah ampuni seluruh manusia di malam tersebut kecuali orang musyrik yang menyekutukan Allah dan yang sedang ada sengketa. Ya, dan riwayat-riwayat yang lain, hadis-hadis yang lain yang tadi para ulama berselisih, sebagian mensahihkan, sebagian mendhaifkan. Namun kebanyakan para ulama mendhaifkannya. Nah, itu dari sisi, ya, keutamaan malam. Namun satu hal, dari sisi kekhususan amal, sekali lagi dari sisi kekhususan amal, bahwa malam Lailatul Nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, ada amalan khusus di sana. Contoh misalkan salat khusus, atau dzikir khusus, atau bacaan surat khusus di malam nisfu Sya'ban, ada doa khusus terkait dengan malam nisfu Sya'ban. Allahu a'lam, sepakat para ulama bahwasanya hadis-hadis tentang, yaitu menentukan ibadah khusus di malam nisfu Sya'ban, ini tidak ada satupun yang datang dari Nabi, dan hadisnya palsu. Ya, hadisnya maudhu, hadis tentang kehujanan. Di antaranya contoh adalah hadis salat alfiyah, ya, salat yang diketul salat 1000, salat alfiyah, hadis Ali bin Abi Thalib, di mana kata Nabi, wahai Ali, kalau datang malam nisfu Sya'ban, salatlah 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban tersebut, ya, dan di setiap rakaat membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Makanya disebut salat alfiyah, salat 1000, ya, 100 rakaat, setiap rakaat membaca Al-Ikhlas 10 kali. Ya, berarti 1000, 100 kali 10. Makanya disebut surat Alfiyah. Maka siapa yang, kata Rasulullah yang Ali, siapa yang melakukan sholat tersebut, maka tidak bubar dari sholat tersebut kecuali telah melihat tempatnya nanti di surga. Subhanallah. Tentunya kita akan semangat kalau hadisnya sahih. Bahkan hadisnya bukan hanya tidak sahih, bahkan bukan hanya tidak dhaif, itu hadisnya palsu. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah masukkan hadis ini kepada al-maudu'at, hadis-hadis palsu. Intinya, ya, terkait dengan amalan-amalan khusus di malam nisfu Sya'ban, tidak ada satupun hadis dari Nabi SAW. Ya, hadis-hadis yang ada hadis palsu. Maka subhanallah, cukuplah bagi kita sunnah Nabi SAW. Kalaupun ada sebagian yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, maka dengan keumuman ibadah, tahajudnya, witirnya, ya, lalu baca Quran, lalu berzikir dan seterusnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengkhususkan harus baca surat ini, harus baca doa ini, harus banyak salat ini dan seterusnya.
termasuk di siang harinya tidak ada penghususan, yaitu puasa nisfu Sya'ban. Adapun Anda puasa Sya'ban tadi, Masya Allah, ya, adalah keutamaan dan dicintai Nabi SAW. Adapun mengkhususkan puasa di hari nisfu Sya'ban, ini tidak pernah datang dari Nabi SAW. Maka subhanallah, khairal huda Muhammadin SAW, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Allah alam, mohon maaf ya, kita keluar dari tema kita, namun tidak mengapa karena ya ini terkait dengan hari-hari yang sedang kita berada di dalamnya. Sekali lagi semoga Allah SWT pertama menyampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan memiliki kekuatan iman dan juga keluasan rizki, dan semoga kita pun bisa mengamalkan sunnah-sunnah di bulan ini Sya'ban, khususnya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ya. Hanya saja nanti terkait puasa tidak boleh kita menghususkan puasa ya sehari dan 2 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, yang disebut dengan puasa hari syak, hari ragu ya, di mana kata Nabi, man shoma yaumus syak faqad asa Abul Qasim, siapa yang puasa hanya khusus di hari itu 29, 30 Sya'ban, maka dia telah bermaksiat kepada Rasulullah SAW ya. Terkait hadis idan tasaffa Sya'ban fala tasumu ya, kata Nabi, apabila kalian sudah berada di pertengahan Sya'ban maka janganlah puasa. Hadis ini mungkar, dua kali Imam Ahmad, tapi hadis ini mungkar ya, tidak bisa dijadikan hujjah karena menyelisihi hadis-hadis yang sahih yang menyatakan bahwasanya Nabi SAW puasa terkadang full 1 Sya'ban ya, dan larangan tadi yaitu 2 hari dan sehari sebelumnya. Bagi yang tidak memiliki kebiasaan puasa, berarti hari-hari sebelumnya masih bisa berpuasa. Allahu a'lam. Itu barangkali masyaallah ikhwah yang sedikit mengingatkan kaum muslimin terkait dengan Ramadan dan Sya'ban yang sedang kita berada di dalamnya. Nah, terkait dengan pembahasan kita yaitu lisan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah ya, lisan yang buruk ya, lisan yang menggelincirkan kita ke neraka. Nih, lidah kita. Lidah yang tak bertulang, yang mudah bergoyang. Bisa menggoyangkan kita ke surga. Allahu Akbar. Man yadmanu lima baina lihyaihi wa ma baina faqdaihi admanu lahul jannah. Siapa yang menjaga untukku yang berada di antara 2 bibirnya, maksudnya lidah, dan yang berada di antara 2 pahanya, maksudnya kemaluan, maka aku jamin baginya surga. Allahu Akbar. Dan lisan ini nikmat Allah. Namun di sisi lain lisan pun akan ya bisa menggelincirkan kita ke neraka Allah. Bahkan subhanallah, kata Nabi ya, ketika Mu'ad bertanya ya kepada Rasulullah ya Rasulullah, a'inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih, apakah kita akan diazab gara-gara ucapan kita, apa yang diucapkan oleh lisan kita? Maka kata Nabi, sakilat ka ummuka ya Mu'ad fahal yakubun nas ala manakhirihim ya ini ala manakhirihim illa hasaibu asinatihim. Tidaklah manusia banyak yang dijenggut lalu dilemparkan ke neraka kecuali karena kebanyakan mereka disebabkan dengan hasil lisan-lisan mereka. Naudzubillah. Maka ma'asyiral muslimin, terkadang ada satu kalimat kata Nabi, wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulkila abalan. Ya, seseorang mengucapkan satu kalimat, dia pun tidak perhatian dengan kalimat itu. Ternyata yahwi biha fi nari jahannam. Ternyata kalimat itu melemparkan dia ke dalam neraka jahannam. Nah, di antara lisan yang sangat bahaya adalah na'udzubillah, lisan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena dosa syirik, dosa yang paling besar. Nah, di antara keburukan lisan yang terkait dengan di situ ada penyekutuan kepada Allah ya, dan bahkan tidak adab dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sabbu ad-dahr, mencela waktu. Mencela waktu. Mengatakan ada waktu sial, bulan sial, hari sial, jam sial, malam sial. Ya. Kemudian ma'asyiral, apalagi sampai dia menggantungkan keberuntungan dan kesialan kepada waktu tersebut. Waktulah yang berpengaruh. Ya, waktulah yang berpengaruh kepada kesialan dan keberuntungannya. Ini juga ada sedikit hubungan dengan bab yang sebelumnya, bab tatayyur. Bab tatayyur itu bab menganggap sial sesuatu, termasuk yang dianggap sial waktu. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, subhanallah,
betapa banyak ini terjadi masih di tengah kita. Ya, yang menganggap ada waktu sial. Kalau sudah masuk ke waktu tersebut maka sial. Sehingga mereka ya mengurungkan diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Untuk melakukan perkara-perkara yang manfaat, mengurungkan diri. Kenapa? Khawatir terjadi kesialan. Khawatir terjadi kesialan. Contoh, subhanallah, ma'asyiral muslimin, sebagian kaum muslim menganggap, contoh misalkan, ya, bulan Safar bulan sial. Bulan Safar bulan sial. Ya. Bulan Safar bulan sial, sehingga orang mau apa-apa tidak jadi karena ini bulan Safar. Sebagaimana orang jahiliyah dahulu menganggap sialnya menikah di bulan Syawal. Ya. Kalau mereka masuk ke bulan Syawal, mereka ngerem dari menikah. Kenapa? Karena nikah di bulan Syawal itu sial. Tidak akan membawa keberuntungan. Makanya dibantah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, aku dinikahi oleh Nabi di bulan Syawal dan aku mulai digauli oleh Nabi di bulan Syawal. Tazawwajani an-Nabi SAW fi Syawal wa buniya alayya fi Syawal. Allahu Akbar. Kenapa Aisyah bercerita itu sambil mengatakan Syawal? Nabi menikahi aku di bulan Syawal, Nabi pun mulai menggauli aku di bulan Syawal. Kenapa? Salah satunya Aisyah ingin membantah akidah jahiliyah di mana mereka meyakini adanya kesialan, yaitu menikah di bulan Syawal. Tadi ada waktu sial, ya, termasuk sebagian menganggap hari Jumat hari sial, hari angker. Makanya ada, ya, dahulu film vampir itu hari Jumat, ya. Tapi kalau film-film yang love gitu, itu hari Minggu, Masya Allah. Bahkan ada Jumat Kliwon, ada Jumat Wegi, ada Jumat macam-macam. Padahal kata Nabi, khairu yaumin tala'at fi syamsuha yaumul Jum'ah. Sehari sebaik-baik hari di mana muncul matahari di sana hari Jumat. Baik. Termasuk sebagian ma'asyiral muslimin masih meyakini, ya, kalau ingin melakukan sesuatu mencari dan mendatangi orang-orang yang bisa menghitung waktu. Ketika nih, menghitung waktu. Tanya kepada orang, bilang orang pintar katanya, padahal pintar keblinger. Ya, di mana biasa dilakukan oleh para dukun dan paranormal. Kalau mau nikah nih, mereka cari waktu apa? Ya, waktu beruntung. Ya. Waktu keberuntungannya hari apa nikahnya? Ya, sehingga dihitung oleh mereka, oh, kamu nikahnya waktu keberuntungannya di hari sekian, tanggal sekian, jam sekian. Dihitung dulu. Ya. Naam, supaya nikahnya pas di waktu hari keberuntungannya. Na'udzubillah. Sehingga ketika dia menikah di selain waktu dan hari yang hasil dihitung oleh orang-orang yang tadi, ya, menerka-nerka waktu keberuntungan dan waktu kesialan, maka dia akan menganggap sial. Dan seterusnya ma'asyiral muslimin. Ya, maka di sini subhanallah, ya, termasuk perkara yang dibenci oleh Allah SWT, bahkan bisa terjerumus kepada kesyirikan, ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, merasa tersakiti, sebagaimana insyaallah akan kita baca setelah ini nas dari kitab yang, ya, kita tulis dalam buku ini berdasarkan dalil-dalil yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah dan juga pendapat para ulama. Barangkali untuk lebih jelas lagi seperti bagaimana biasa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Terkait dengan ini, terkait dengan mencela waktu, para ulama menyebutkan sebagaimana Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitabnya disebut babu sabbud dahr, mencela waktu, mencaci waktu. Ya. Itu tadi keyakinan, saya katakan di sini, ya, ketika seorang mengucapkan ini hari atau bulan sial, jangan melakukan ini itu di hari atau tanggal tertentu, maka engkau akan beruntung, atau, ya, menganggap hari atau bulan tertentu sebagai bulan yang turunnya musibah, sebagaimana anggapan sebagian tentang bulan Safar yang merupakan bulan yang turunnya musibah.
dan seterusnya, maka hal ini ayul ikhwah merupakan kebiasaan orang musyrik, menyandarkan keberuntungan, kesialan, kebinasaan kepada waktu. Dan ini dahulu disebutkan oleh Allah, ya, sebagaimana dalam surat Al-Jathiyah ayat 24, orang-orang musyrik mengatakan, diceritakan oleh Allah, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Kehidupan dunia ini, ya, yang kita sedang berada di dalamnya, kita ini di dunia, ya, sekedar hidup dan mati. Sekarang kita hidup, lalu kita mati. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidak ada yang menuntaskan kita, membinasakan kita, membuat kita mati karena memang karena sudah waktunya, karena waktu saja. Makanya kadang-kadang nih kita ngomong, kadang nggak sadar ya, hanya waktu yang memisahkan kita. Hati-hati itu. Ya, antum jangan katakan itu hanya waktu yang memisahkan kita, tidak. Waktu tidak berbuat apa-apa. Yang berbuat itu kita secara sebab dan hakikatnya yang mengatur adalah Allah. Yang mengatur waktu dan segala kejadian di dalamnya adalah Allah. Ada dan tidaknya. Dan yang menjadi sebabnya adalah kita. Waktu tidak berbuat apa-apa. Ingat sekali lagi, waktu tidak berbuat apa-apa. Tapi mereka mengatakan, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Dan mereka mengatakan inilah kehidupan dunia, kita hanya hidup dan mati, dan tidak ada yang menghentikan dan membinasakan kita dari dunia ini kecuali hanya waktu saja. Ya, wa ma lahum bidzalika min ilmin, kata Allah. Sesungguhnya mereka tidak ada sedikit pun tentang itu, ilmu tentang itu. Mereka mengatakan itu di atas kebodohan, tidak di atas ilmu. Inhum illa yadunnun, itu hanya yaitu prasangka mereka saja. Ya, mereka menduga-duga saja. Datangnya kita ke alam semesta ini dengan izin Allah, dengan sebab dilahirkan oleh orang tua. Dan selesainya kita, ya, dari dunia ini juga kembali dengan izin Allah. Idza jaa ajaluhum, apabila sudah datang ajal yang Allah tetapkan, maka tidak akan mengundur dan maju sedikit pun. Dari ma'asyar muslimin, jadi ini sudah merupakan, makanya ada kelompok namanya Dahriyah. Namanya kelompok apa? Dahriyah. Yang mereka menyandarkan semuanya ke waktu. Beruntung karena ini waktu beruntung. Sial karena ini waktu sial. Ya. Dan bahkan tadi hidup dan mati pun kembalinya kepada waktu. Sampai mengatakan tidak ada yang memisahkan kita kecuali waktu. Tidak. Bukan. Ya, mempertemukan dan memisahkan antum siapa? Hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu tidak berbuat apa-apa. Ya. Naam, namun tentunya adalah yang mengatur waktu dan mengatur seluruh yang kejadian yang ada di dalamnya adalah Allah. Ya, ya, mengatur seluruh kejadian yang ada di dalamnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ma'asyar muslim, dengan izin Allah kita dihidupkan dan dengan izin Allah kita dimatikan ketika ajal kita sudah tiba. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya, inilah berarti kebiasaan orang musyrik dahulu. Menganggap satu waktu, menganggap itu ada waktu sial, ada waktu yang tidak membawa keberuntungan. Bahkan juga terkait dengan ini, ya, masih ada hubungan dengan ini, yaitu menganggap itu mereka menamakan bulan-bulan, terkait dengan bulan, mereka namakan bulan dengan nama-nama tertentu. Ya, ada bintang, ya, bintang dengan nama-nama tertentu. Ada bintang Leo, ada bintang Virgo dan seterusnya, gugusan-gugusan bintang. Yang itu juga ada kaitan dengan waktu. Ya, lalu mereka menganggap ada kesialan kalau bintangnya ini. Oh, kalau bintangnya itu, maka ada keberuntungan. Termasuk ma'asyar muslimin, mereka yang menganggap bahwa, ya, bintang inilah kalau muncul waktu hujan. Maksudnya dengan sebab bintang ini hujan akan turun. Jadi mereka menyandarkan yaitu hujan kepada bintang tertentu. Kalau bintang itu tidak muncul, tidak akan hujan. Subhanallah. Maka ma'asyar muslimin termasuk ini juga bagian daripada mencela waktu. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya, oleh karena itu datang, ya, berita dari Nabi SAW dalam Sahih Muslim, ya, dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Nabi mengabarkan qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, hadis qudsi dan sahih dikeluarkan Imam Muslim,
rahimahullah taala, yu'dini ibnu Adam, sungguh menyakiti aku anak Adam. Subhanallah. Allah mengatakan sungguh menyakitkanku anak Adam. Ya, tentunya ini adalah sesuatu perbuatan durhaka. Kita menyakiti Allah, kita mendolimi Allah. Allah merasa terdolimi, tersakiti. Allah alam. Begitu lafaz hadisnya. Ya, naam. Kenapa? Ya subbud dahar. Mereka suka mencela waktu, suka mencaci waktu. Ya, sementara wa ana dahar, sementara akulah waktu, maksudnya uqallibul laila wan nahar. Maksudnya akulah yang membolak-balik waktu, yang mengatur waktu dan menciptakan waktu. Subhanallah. Allah lah yang membolak-balik, yuqallibul laila 'alan nahar. Ya, membolak-balik siang dan malam, mendatangkan siang hanya Allah, pagi dan sore Allah. Ya, Allah yang mengatur waktu. Maka subhanallah, ketika kita mencela waktu, ini ada waktu sial. Ya, ini ada waktu tidak membawa keberuntungan. Bulan ini bulan sial, hari-hari ini hari sial. Jangan nikah di bulan itu sial. Jangan nikah di jam itu, di hari di tanggal itu sial. Sehingga mereka mencari waktu-waktu keberuntungan, khawatir mendapatkan waktu kesialan. Maka ma'asyal muslimin, ya, ini semuanya adalah bentuk, ya, kedoliman anak Adam. Sampai kata Allah, yu'dini ibnu Adam, anak Adam sangat menyakitiku. Ya, dalam riwayat yang lain, dan masih dalam Sahih Muslim, ya, masih dalam hadis qudsi, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, yu'dini ibnu Adam, anak Adam sangat menyakitkanku, menyakitiku. Ya, yaqulu ya khaybatad dahr, yang dia kadang mengatakan ya khaybatad dahr. Ya khaybatad dahr, yang artinya bentuk celaan. Ya, maka mereka mengatakan ini hari sial. Ya, ini hari sial, ini bulan sial. Ya khaybatad dahr, ini waktu yang membawa kesialan. Ya, maka fala yaqulanna ahadukum, kata Allah, maka janganlah salah seorang kalian mengatakan, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mengatakan ya khaybatad dahr, ya aduhai waktu yang membawa celaka, bulan yang membawa ketidakberuntungan, bulan yang membawa kebinasaan. Ya khaybatad dahr, ya, fa inni ana dahr uqallibu lailahu wa naharahu fa idza syi'tu qabadtuha utuhuma. Karena akulah yang membolak-balik waktu, malam dan siang, siang dan malam. Dan kalau aku kehendaki, aku akan tahan waktu itu, tidak berjalan. Sebagaimana bisa Allah menahan matahari tidak bergelincir, tidak berputar. Maka subhanallah, tentunya ma'asyal muslimin rahimakumullah, ya, Al-Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, ya, bahwa orang Arab dahulu biasanya mencela waktu. Jadi orang Arab musyrik, ya, Quraisy dahulu. Jadi di antara kebiasaan mereka mencela waktu. Ya, naam, ketika tertimpa berbagai macam musibah seperti kematian, ya, kepikunan, hilang atau rusak harta dan lainnya, dan bencana-bencana, mereka mengatakan ya khaybatad dahr. Jadi kalau ada bencana, musibah apapun yang terjadi, sesuatu yang tidak mengenakan mereka, maka mereka mengatakan ini gara-gara, yaitu waktu yang tidak beruntung, hari yang tidak bawa keberuntungan, ini bulan sial. Awas nih Pak Bu, la ilaha illallah. Ternyata ini kebiasaan orang musyrik dahulu. Ya, maka ma'asyal muslimin, jelas bahwasanya ini perkara yang terlarang. Ya, perkara yang terlarang kita mencela waktu, dan ini kebiasaan orang-orang musyrik terdahulu, ya, meyakini ada waktu sial, ada bulan sial, ada hari sial, ya, sebagaimana dahulu diyakini oleh orang-orang musyrik terdahulu, ya, sehingga dibantah oleh Nabi. Kata Nabi, la safar, tidak ada bulan safar yang membawa sial, ya, tidak ada hari yang membawa sial. Bahkan ma'asyal muslimin, namun kesialan itu karena perbuatan kita sendiri. Innama ta'irukum ma'akum, kata Allah. Kesialan itu gara-gara kalian yang berbuat di dalam waktu tersebut perbuatan-perbuatan yang
ya perbuatan-perbuatan yang membuat kalian binasa, membuat kalian menyebabkan turunnya musibah. Ya, karena Allah katakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri fabima kasabat aydin nas. Ya, munculnya kerusakan di bumi, musibah, malapetaka dan seterusnya disebabkan adalah hasil-hasil perbuatan manusia sendiri. Ya, di antara mereka ada yang ditenggelamkan kata Allah. Ya, di antara mereka ada yang dihujani dengan batu, di antara mereka ada yang dirubah wajahnya dengan seperti kera kata Allah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya itu disebabkan kedoliman mereka. Maka ma'asyal muslimin, ya jelas bahwasanya terkait mencela waktu ya adalah perkara yang dilarang dalam agama kita. Taib, ayyuhal ikhwan rahimakumullah, Syekh Imam Utsaimin rahimahullah, ya Muhammad bin Shalih Utsaimin, terkait dengan berkata-kata tentang waktu ada yaitu 3 kondisi atau 3 macam. Ya, disebutkan di halaman 80 ya bahwa rincian lisan yang berbicara tentang waktu ada tiga macam. Pertama, ketika seseorang mengatakan sesuatu tentang waktu. Pertama, jika dimaksudkan hanya sekedar berita saja dan bukan celaan, ya kasus semacam ini diperbolehkan. Misalnya ucapan kita sangat keletihan karena hari ini sangat panas. Berita saja. Aduh, hari ini haus sekali, matahari begitu terik. Haus kan musibah ya. Keringat panas, tapi menyebutkan hari. Hari ini waduh terik sekali matahari. Ya, gitu. Maka lalu aduh ya bulan ini saya dagang es, bulan ini hujan terus. Laku enggak Ustaz? Ya. Naam, hari ini ke bulan ini aku dagangnya es. Ya, qadarullah bulan ini hujan terus. Ya. Ya jelas ada sebabnya. Siapa yang mau beli es ya di musim dingin dan hujan? Ya, maka kalau sekedar itu mengabarkan tentang sesuatu kejadian yang di situ mungkin ada kerugian kita dikaitkan dengan hari tertentu, namun sekedar mengabarkan karena sebab yang nampak yang nyata, maka itu bukan syirik dan tidak tercela. Seperti mengatakan tadi, dan ini dalam surat Hud disebutkan, hada yaumun asib. Ini hari yang sangat sulit. Ya, hari yang sangat sulit. Kenapa? Karena dikala itu ya begitu besar ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyal muslimin, ya, satu. Jadi kalau sekedar mengabarkan di hari tertentu, di waktu tertentu ada kesulitan karena sebab yang nampak, maka dan sekedar mengabarkan bahwasanya itu bukan termasuk kesyirikan. Itu bukan termasuk kesyirikan. Namun yang kedua, jika menganggap bahwa waktu sebagai pelaku yang membolak-baliknya perkara menjadi baik dan buruk, maka ini bisa memasukkan kepada syirik. Karena hal ini berarti kita meyakini bahwa ada pencipta bersama Allah, yaitu kita menyandarkan berbagai kejadian kepada selain Allah. Barang siapa yang meyakini ini dan meyakini ada pencipta selain Allah, maka dia kafir dan dia telah melakukan kekufuran dan kesyirikan. Sebagaimana orang meyakini bahwa ada sesembahan selain Allah. Jadi itu yang kedua. Dan ini syirik. Kalau dia menyandarkan keberuntungan dan kebaikan gara-gara waktu itu. Waduh, kalau nggak ada bulan ini kita nggak akan beruntung. Ya, bulan inilah yang membuat kita sial. Hari inilah hari A, hari B yang membuat kita sial. Ya, tanggal sekianlah yang membuat kita sial. Oh, kalau nggak ada tanggal itu kita tidak akan beruntung. Dia sandarkan bahwasanya ada pengaruh bulan, ada pengaruh hari, ada pengaruh waktu tertentu yang dia sandarkan kepadanya keberuntungan dan kemenangannya, keberuntungan dan kesialannya, maka ini bisa menyebabkan kepada kesyirikan besar. Karena dia meyakini adanya pengaruh waktu tersebut ya kepada, yaitu berbolak-balik keadaannya antara keberuntungan dan kesialan. Ya, baik itu hari, itu bulan, itu tahun, ya, atau waktu tertentu, jam tertentu, bulan tertentu,
bintang tertentu, maka ma'asyarul muslimin ini adalah syirkul akbar. Ini syirik besar dan pelakunya naudzubillah kalau sudah tegak kepadanya hujah bisa sampai keluar dari Islam. Ya, na'am. Itu keadaan yang kedua. Ya, yaitu dia sandarkan keberuntungan yang berbuat adalah waktu. Yang berbuat adalah waktu, ya. Yang ketiga, jika mencela waktu karena waktu adalah tempat terjadinya perkara yang dibenci, maka ini adalah haram. Ya. Maka ini adalah haram dan tidak sampai kepada syirik. Ya, hanya sekedar haram saja. Sekali lagi, jika mencela waktu karena waktu tersebut atau tertentu adalah tempat terjadinya perkara yang dibenci, maka ini adalah haram dan tidak sampai kepada derajat syirik. Tindakan semacam ini termasuk tindakan bodoh yang menunjukkan kurangnya akal dan agama. Hakikat mencela waktu, ya, hakikat mencela waktu sama dengan mencela Allah karena dialah yang mengatur waktu. Di waktu tersebut dia menghendaki adanya kebaikan ataupun kejelekan. Maka waktu bukanlah pelaku. Sekali lagi, waktu bukan pelaku, pelaku ini kita. Ya, yang melakukan keburukan dan kejelekan itu kita, sebab kita. Bahkan datangnya keburukan, musibah dan bencana, kata Allah sebab itu keburukan kalian. Maka waktu bukanlah pelaku. Maka tindakan mencela waktu semacam ini bukanlah bentuk kekafiran karena orang yang melakukannya tidaklah mencela Allah secara langsung. Demikian rincian yang beliau, ya. Maka ma'asyarul muslimin, ya, inilah yang ketiga. Ketika ada bencana, ya, dia sandarkan ke waktu. Maksudnya dia benci waktu, ya, dia benci hari Jumat karena hari Jumat suka datang ke dia membenci hari Jumat. Dia tidak suka bulan Safar, dia tidak suka nikah di bulan Syawal, ya, atau karena diasumsikan bulan itu bulan terjadi banyak yang terjadi musibah, atau ketika terjadi musibah pada antum secara personal dan terjadinya di tanggal tersebut, maka dia ciriin tuh, oh ini tanggal sial buat aku nih, karena di tanggal itu aku bencana, ya, di tanggal itu aku sial, ditanggalin sama dia, diciriin, oh di bulan ini nih, ya biasanya aku untung, wasuh tiba-tiba di bulan tertentu aku sial, aku tidak untung, maka diciriin sama dia, oh ini bulan dulu aku sial, ditandain sama dia. Subhanallah, ini dia tidak nyandarkan, tidak. Gara-gara bulan ini enggak begitu. Cuma dia tandai, ya, bahwasanya bulan ini bulan yang aku tidak sukai, tanggal ini tanggal yang aku tidak sukai, hari ini hari yang aku tidak sukai, jam ini jam yang aku tidak sukai. Kenapa? Karena di jam itu aku dulu sial, aku dulu tidak beruntung. Maka yang ini juga sama. Kenapa? Karena waktu tidak berlaku tidak berbuat apa-apa. Ingat sekali lagi bahwasanya, ya, waktu bukanlah pelaku, ya. Waktu bukan pelaku, hanya tempat dan zaman saja. Ya, adapun yang membolak-balik waktu dan kebaikan dan keberuntungan di sana Allah, dan tentunya sebabnya kita sendiri. Maka ma'asyarul muslimin, ya, nah di sini pentingnya kita mengetahui bahwa, ya, perkara ini perkara yang tercela. Maka ayo, ya, kita bertobat kepada Allah, ya, kita kembali kepada tauhid yang sahih, kepada tauhid yang benar. Ya, kita luruskan lisan al-sinatana, kita luruskan lisan kita dari kebiasaan mengucapkan ada waktu yang buruk, ada waktu yang sial, atau menyandarkan kesialan kepada waktu. Ya, tadi sebagaimana banyak yang meyakini bulan Safar bulan sial, ya, bulan Syawal bulan yang tidak membawa keberuntungan, tidak bagus untuk menikah, ya, atau hari Jumat hari sial, hari Jumat hari sial, naudzubillah. Bahkan mereka menamakan Jumat dengan gelar-gelar tertentu tadi, ya, Jumat Kliwon, Jumat Tugi, Jumat ini dan itu dan seterusnya. Maka ma'asyarul muslimin, atau tadi bahwasanya dia, ya, mendatangi orang-orang tertentu, naudzubillah. Ini kebiasaan juga nih, Pak Bu. Ya, apa sih istilahnya Ustaz? Kalau di sini di kami disebut tukang ngitung waktu. Apa Ustaz? Tukang apa? Mereka itu paranormal. Walaupun naudzubillah gelar mereka banyak sekali di kita ini. Orang pinter lah, kiai hikmah lah, ya, naam, apalagi tabib lah dan seterusnya. Ya, orang bijak yang didatangi, ya, untuk mengecek
Kapan waktu keberuntungan saya menikah? Waktu keberuntungan saya safar. Kapan waktu keberuntungan saya mulai usaha? Maka dihitung dia, dilihat sama dari mulai tanggal lahirnya, bulan lahirnya. Ini semuanya adalah perbuatan dukun. Dan ini yang disebut dengan arraf. Kata Nabi, man ata kahinan au arrafan. Siapa yang mendatangi dukun dan arraf. Arraf itu paranormal. Yang suka yaitu menerka-nerka kejadian yang akan datang. Termasuk adalah nerka-nerka keberuntungan, kesialan di masa yang akan datang. Ya, dan termasuk yaitu mereka menghitung waktu. Oh, di tanggal ini antum keberuntungannya kalau untuk nikah. Oh, di tanggal ini keberuntungan antum kalau ingin mau mulai buka usaha. Oh, di tanggal ini keberuntungan antum kalau mau mulai yaitu misalkan safar dan seterusnya. Wallahi mereka yang disebut oleh Nabi arraf. Tinggalkan. Dan masih ada itu sampai hari ini. Subhanallah. Bahkan itu terjadi di tengah kaum muslimin. Maka ini bagian dari kesyirikan. Sekali lagi itu bagian dari kesyirikan. Wajib kita tinggalkan. Ya. Naam, sehingga kita terjerumus, terhindar dari yaitu perbuatan syirik lisan yang menyandarkan keberuntungan dan kesialan kepada waktu tertentu. Minimal kita telah mencela Allah, menyakiti Allah, perbuatan haram ya dengan menyandarkan keberuntungan dan kesialan kepada waktu tertentu. Hingga kita ya membenci waktu tersebut karena di waktu itu tidak akan mendatangi keberuntungan dan seterusnya. Ya, maka ini disebut sabud dahar. Ini disebut sabud dahar yang artinya mencela waktu, yang tadi kata Allah yu'dhini ibnu Adam, anak Adam sangat menyakitiku, sangat tidak adab dengan aku, sangat mendolimiku ketika mereka mencela waktu, sementara akulah yang membolak-balik waktu siang dan malam. Allah lah, dan waktu, sekali lagi waktu tidak melakukan waktu bukan pelaku. Ya, waktu bukanlah pelaku, tapi sebuah hakikat yang menjadikan A dan B, keberuntungan dan kesialan adalah Allah, dan kita adalah sebabnya. Ya, jadi kita yang merupakan sebabnya. Ya, ma'asyarul muslimin, hafizakumullah jami'an, itu yang berkaitan dengan yaitu bab ini, pembahasan ini. Maka jangan sampai naudzubillah setelah nyampe ilmu ini kepada kita, wajib kita luruskan kehidupan kita, khususnya terkait dengan apa? Dengan tauhid, dengan akidah, dengan lisan yang terkadang nyeloteh, lisan yang terkadang kita tidak sadar ya meyakini ada waktu sial, ya, ada hari sial, ada bulan sial, dan juga tinggalkan kebiasaan mengatakan ya tidak ada yang memisahkan kita kecuali waktu. Hanya waktulah yang memisahkan kita, gitu ya. Dulu kita dengar kalimat itu, hanya waktu yang telah memisahkan kita. Masya Allah. Itu perkataan orang musyrik dahulu. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Tidak ada yang memisahkan kita dan membinasakan kita kecuali waktu. La. Ya, hanya Allah yang mempertemukan kita, dan hanya Allah dengan izin Allah juga membuat kita terpisah. Naam, dengan tentunya sebab-sebab yang dohirnya. Aku qouli hadza, barakallahu fikum. Ana kira ya Ustaz cukup ya terkait dengan pembahasan ini. Allah alam, ya, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita di atas kelurusan akidah, ya, kelurusan tauhid, ya, sehingga kita betul-betul ya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan terus berada di atas ya tauhid yang lurus. Allahu taala alam, sallallahu alaihi Muhammad, dan ikhwah semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di penghujung perjumpaan kita pada hari ini, naam, jelas insyaallah ya sudah nampak keterangan dari Allah dan Rasulnya dan juga para ulama dalam ya agama kita yang bersih, yang suci dari kesyirikan, dari penyekutuan kepada Allah, adalah salah satunya kita mensucikan lisan kita dari mencela waktu. Sekali lagi, mensucikan lisan kita dari mencela waktu, ya, sehingga kita tidak menyandarkan kesialan, keberuntungan, apalagi kesialan kepada waktu tertentu. Tidak, waktu tidak berbuat apa-apa. Yang berbuat kita, yang sebab berbuat adalah kita. Tentunya semuanya dengan izin dan takdir Allah, namun secara ikhtiar dan sebab adalah kita. Nah, sehingga ketika kita menyandarkan kesialan ya dan keberuntungan
ini waktu sial, ini hari sial, ini bulan sial, ini tanggal sial, maka na'udzubillah, Anda bisa terjerumus kepada perbuatan yang dibenci dan diharamkan dan menyakiti Allah, bahkan bisa terjerumus kepada kesyirikan. Ya, ketika Anda meyakini bahwasanya waktu itulah yang menentukan kebaikan dan kesialan kita. Maka alhamdulillah, semoga dengan keterangan ini semakin jelas bagi kita bagaimana akidah yang dahulu diajarkan oleh Nabi SAW, sehingga kita menjadi akidah yang terpatri dalam jiwa dan lisan kita, sehingga kita dengan di atas akidah itu selamat di dunia dan di akhirat. Itu yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.